Shalom. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan meninggikan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kasih setiamu yang besar untuk setiap kami. Setiap hari Tuhan selalu baru dan tiada pernah berkesudahan ya Tuhan. Biarlah sore hari ini ya Bapa kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kau menyelidiki setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami menaikkan setiap puji-pujian, penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi, Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus Engkau berkenan atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita mau nyanyikan pujian bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan.
di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang memelihara setiap hidup kita. Kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan rencana Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Nyatakan hari ini, nama yang ajaib. Haleluya.
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah status kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi, mencintai, dan menjaga kita. Mari kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi menikmati hadirat-Nya, dengan lebih sungguh lagi menaikkan pujian, penyembahan kita kepada-Nya. Sebab kekuatan dalam hidup kita hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkanku.
ajaib dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa percaya Tuhan. Teguhkan selalu setiap iman kami ya Bapa, bahwa kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang punya rancangan yang indah untuk setiap masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami Yesus. Haleluya, mari kita mau nyatakan pujian ini. Dia Tuhan, Dia Raja. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan Dia Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Tuhan yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia Tuhan dan Dia Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang memimpin Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kepadamu ya Tuhan dan Allah kami mau serahkan hidup kami padamu. Oh Yesus, Tuhan, Engkaulah Raja dalam atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau yang berdaulat, Engkau satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau menguasai setiap hidup kami, Engkau menguasai setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau terus percaya, teguhkan setiap iman kita kepada Tuhan. Nyatakan Dia Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan kita, Yesus.
rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Nyatakan sekali lagi, Engkaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Engkau Rajaku. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nyatakan dengan imanmu, dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Engkau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya Allah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah yang berdaulat, yang menjadi Tuhan atas setiap hidup kita, yang menjadi pemimpin, Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat. Haleluya Yesus, haleluya. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa, kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya meskipun kami tidak bisa melihat Engkau, firman-Mu berkata Engkau memperhatikan kami dari surga. Dan ketika Engkau mendapati hati-hati kami lapar rindu Engkau, Engkau akan datang dan menjamah kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jawaban ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh hati ini percaya Engkau, dan biarkan sungguh-sungguh hati ini merindukan Engkau ya Bapa. Kami tidak ingin hanya terjebak di dalam sebuah rutinitas acara agamawi, tapi kami rindu Roh Kudus akan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang hidup, untuk kami mengalami hadirat-Mu, untuk kami mengalami kemuliaan-Mu saat kami datang memuji menyembah Engkau ya Bapa. Sore hari ini lawatlah kami ya Bapa, lawatlah kami yang memuji menyembah Engkau. Bersemayamlah di atas puji-pujian kami, dan limpahkanlah rahmat dan kuasa-Mu menjamah setiap kami ya Bapa, sehingga kami beroleh kesembuhan,
pemulihan, kelepasan, bahagia daripada Engkau. Tiap-tiap kali kami datang memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami juga rindu belajar daripada-Mu. Bapa, kami rindu belajar daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya saat kami belajar firman-Mu berkata, kami akan beroleh kelegaan daripada-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, dan biarkan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami akan dibawa masuk untuk melihat Engkau dan mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari sebuah teks di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Hari-hari ini ayat-ayat ini dibahas dan mari kita sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saya kepengen kita akan sama-sama melihat ya saudara. Ini sebuah teguran yang keras kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Yesus berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Lihat ya saudara, siapa murid-murid ini? Kalau kita melihat murid-murid adalah orang-orang yang sudah meninggalkan pekerjaannya, keluarganya untuk ikut melayani Tuhan. Dan saya lihat waktu itu murid-murid ketika ada orang yang sakit yang dibawa datang kepada mereka, mereka bukan tidak mendoakan, mereka melayani dengan mendoakan orang ini. Tetapi sekali lagi ya saudara, di dalam kekristenan, semua kegiatan-kegiatan agamawi, entah itu namanya doa, memuji, menyembah Tuhan, melayani, itu perlu dilakukan dengan iman. Kita lihat ya saudara, karena kita bisa lakukan doa kita. Tetapi tanpa iman, doa itu juga tidak berkenan kepada Allah. Dan jangan kita salah begini ya saudara. Kita menganggap kalau kita sudah berdoa, itu tandanya kita sudah beriman. Kalau kita melayani, itu tandanya kita beriman. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, itu tandanya kita beriman. Kalau kita lihat ya saudara, dari ayat-ayat ini, pelayanan itu kadang bisa tanpa iman. Dan saya pikir bisa juga dengan doa. Karena kita bisa melihat di dalam kitab Yakobus, ada doa-doa yang dipanjatkan dengan bimbang. Itu dikatakan seperti gelombang laut dan tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita sama-sama belajar ya saudara, dari kesalahan murid-murid. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita pikir itu akan menyenangkan Tuhan. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak suka dengan pelayanan kita. Karena apa? Karena pelayanan itu dilakukan
tanpa iman. Jadi sekali lagi, percayalah kepada Tuhan yang berkata tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita akan belajar ya saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita rindu ya saudara. Apapun yang kita buat, kita lakukan dengan iman. Dan itu boleh menarik kuasa Tuhan. Itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kita kembali kepada ayat-ayat itu. Nah, kita lihat ya, ketika murid-murid akhirnya tidak berhasil menyembuhkan anak ini, maka Yesus sendiri yang menangani anak orang ini ya saudara, yang kerasukan setan dan sakit ayan ini. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Mari kita gereja Tuhan di tempat ini dipercayakan banyak anak yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. Ada orang-orang di Pondok Waras yang membutuhkan kesembuhan. Mari ya saudara. Mungkin Tuhan sedang menegur kehidupan kita ya saudara. Ketika ada banyak orang yang sakit di sekeliling kita, tetapi tidak banyak yang sembuh atau sedikit mengalami perubahan. Saya percaya Yesus rindu memakai gereja Tuhan di tempat ini untuk betul-betul menyembuhkan kota ini. Amin. Mari kita percaya ya saudara. Oleh sebab itu mari hari-hari ini gereja Tuhan kita bangkit. Kita bangkit bukan hanya untuk melayani, tetapi kita bangkit untuk melayani dengan iman. Kita lepaskan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang rindu kita dipakai menjadi alatnya untuk menyembuhkan orang sakit dan melenyapkan segala penyakit. Itu yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya. Nah, saudara, sekarang kita melihat bagaimana caranya kita terus bertumbuh di dalam iman. Terus bertumbuh di dalam iman. Dan ketika kita melayani, iman itu boleh bekerja dengan luar biasa. Dan kita percaya firman Tuhan berkata, kalau kita percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Akan tumpang tangan seorang sakit. Dan orang sakit itu akan disembuhkan. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar ya saudara. Untuk terus membangkitkan iman di dalam kehidupan kita. Untuk terus menambahkan iman di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya percaya tiap-tiap apapun yang kita buat di dalam kehidupan kita, entah itu bekerja, entah itu berdoa, entah itu beribadah kepada Tuhan, Tuhan rindu ya saudara, kita melakukan semuanya dengan iman di dalam kehidupan kita. Itu yang namanya dikatakan praktek tindakan iman di dalam kehidupan kita. Jadi tidak begini ya saudara. Kehidupan kita ini bukan begini. Kalau kita lagi berdoa kita pakai iman. Kalau lagi kita main kita tidak pakai iman. Kalau lagi makan kita tidak pakai iman. Karena di dalam Alkitab dituliskan ya saudara. Kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu itu dengan iman. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan iman itu hanya pada waktu berdoa. Tuhan itu menyuruh kita melakukan tindakan iman itu 24 jam di dalam kehidupan kita. Makanya iman itu bisa disebutkan sebagai sebuah gaya hidup atau kebiasaan hidup yang kita lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, caranya begini. Ketika engkau bekerja, saya percaya ada janji Tuhan mengenai apa yang kita kerjakan. Ada? Betul gak? Tuhan berjanji apa mengenai pekerjaan di dalam kehidupan kita. Nah, temukanlah rema dalam firman Tuhan. Dan lakukanlah itu. Ketika engkau bekerja,
itu bukan hanya bekerja, tetapi bekerja dengan iman. Apa yang Allah katakan mengenai pekerjaanmu, pegang itu, saudara. Dan biarkan itu terjadi seperti yang kita percayai. Sama juga, ketika kita berdoa, jangan asal berdoa. Apa yang Tuhan katakan mengenai doa, pegang janji itu, percayai janji itu, dan harapkan janji itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya bersama-sama dengan ibu-ibu tiap-tiap pagi kan kita percaya ayat firman Tuhan itu bunyinya begini. Dekat Tuhan itu tenang. Amin. Apakah sudah percaya semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak berdoa, kehidupan kita pasti lebih berbahagia. Tetapi begini, kalau hanya aktivitas berdoa tanpa kita mau melandaskan itu kepada janji Tuhan, maka satu saat doa-doa kita juga akan capek. Kita bisa tidak mengalami apa-apa di dalam doa itu, meskipun waktunya lama. Kalau sudah melihat ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu bukan orang yang tidak berdoa. Bukan orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang tekun, punya waktu-waktu yang teratur. Tetapi yang kurang di dalam kehidupan mereka, mereka tidak melakukannya dengan iman. Iman itu apa? Iman itu percaya ketika kita melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan, akan juga terjadi seperti yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari ya saudara, hari-hari ini kita melatih itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita sudah banyak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Contoh, ada ayat firman Tuhan berkata, domba-dombaku itu mendengarkan suaraku. Saudara percaya bahwa saudara bisa mendengarkan Tuhan? Yang kepengen begini bukan kita, saudara. Yang kepengen kita mendengarkan suaranya adalah Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita indera rohani yang mampu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, coba kalau kita tahu ayatnya ada, janjinya ada, firmannya ada, rindukan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita biarkan Dia berbicara dan menuntun kehidupan kita. Ya, itu caranya, Israel. Cara untuk kita bertumbuh di dalam iman, setiap apapun yang kita lakukan, mari kita cari kebenaran firman-Nya. Dan kita rindukan terjadi seperti yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, saat kita melakukannya, Tuhan bukan Allah yang berdusta dengan janjinya. Dia akan membuat kita mengalami apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini saya rindu ya, belajar. Saya beberapa hari yang lalu pernah menyampaikan mengenai seorang hamba Tuhan bernama Kathleen Kuhlman. Nah, ini salah satu cara ya, saudara, bagaimana kita melatih iman. Kathleen Kuhlman itu baca di dalam Alkitab bahwa orang percaya akan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Saya percaya sama seperti saudara dan tahu bahwa orang percaya akan menyembuhkan orang sakit. Tetapi kemudian dalam pelayanannya, dia seorang hamba Tuhan, dia melihat begitu sedikit orang yang disembuhkan di dalam pelayanannya, bahkan tidak ada. Nah, ketika terjadi ya saudara, firman-Nya tidak cocok dengan keadaannya, dia kemudian mencari Tuhan di dalam doanya. Dia rindu, dia percaya janji Tuhan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dia putuskan untuk mencari Tuhan selama beberapa hari. Menurut biografi yang saya baca, dia cari Tuhan, dia kepengen lagi melihat kesembuhan terjadi.
di dalam kehidupan dan pelayanannya. Dan dia membayarnya dengan doa, mencari wajah Tuhan. Dan yang ajaib ya saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memegang teguh janji Tuhan, dan dia mau membayar harga untuk kepercayaannya, Tuhan memperhitungkan. Satu kali Kathryn Kuhlman, dia adalah seorang pengkhotbah keliling kemana-mana ya saudara. Yang ajaib satu kali, setelah dia rindu kesembuhan itu betul-betul dia lihat, dia alami. Satu kali ketika dia berkhotbah, ada seorang yang hadir di dalam ibadah itu untuk mendengar khotbahnya. Tidak didoakan, disembuhkan pada waktu dia berkhotbah. Dan yang luar biasa, hari di mana orang itu disembuhkan ketika dia berkhotbah, menjadi sebuah titik balik di dalam pelayanan Kathryn Kuhlman. Akhirnya sejak hari itu, banyak orang disembuhkan di dalam pelayanannya. Kenapa? Karena Kathryn Kuhlman percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika tidak terjadi seperti yang ternyata dalam firman Tuhan, dia bergumul, dia mencari wajah Tuhan, dia membayar harganya. Dan ketika Tuhan melihat kesungguhannya, kepercayaannya kepada janji Tuhan, maka Tuhan mulai bergerak berdasarkan apa yang dia percayai. Dan yang luar biasa, sejarah mencatat, Kathryn Kuhlman adalah salah satu hamba Tuhan yang dipakai membawa gelombang kesembuhan di zamannya. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini ya saudara, biarkan saudara dan saya bukan hanya tahu ayat firman Tuhan, kita bukan hanya tahu janji-janji Tuhan, tetapi ketika kita bercermin dari janji Tuhan dan tidak terjadi seperti yang dituliskan di situ, kita datang kepada Tuhan, kita kembali berdoa meminta Tuhan menyatakan firman-Nya itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya saat kita mau belajar, Tuhan juga akan mengajar kepada kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengajarkan kita segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus akan mengajar kehidupan kita hari-hari ini apa itu iman, sehingga kita boleh terus berjalan dalam iman. Dan ketika orang berjalan dalam iman, Tuhan berkata kita sedang berjalan dalam kemustahilan. Saya percaya saudara, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan memiliki uang, dengan memiliki iman di dalam kehidupan kita. Uang pun tidak bisa dibandingkan dengan iman. Mungkin orang kalau punya uang banyak, dia merasa senang. Tapi saya mau katakan, tidak perlu iman yang banyak. Iman sebesar biji sesawi bisa membuat saudara lebih bahagia daripada engkau punya banyak uang di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu biarkan hari-hari ini kita bukan hanya memperhatikan masalah-masalah jasmani, tapi biarkan kita terus memperhatikan iman kita, supaya Tuhan tidak menegur kita sebagai angkatan yang sesat karena kita kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami rindu hari-hari ini untuk hidup berkenan kepadamu ya Bapa. Dan firman-Mu berkata, tanpa iman kami tidak mungkin bisa berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu bisa mengerti apa itu melayani dengan iman. Kami rindu bisa melakukan apa itu berdoa dengan iman. Kami rindu melakukan semua aktivitas kami sehari-hari, kami lakukan dengan iman. Dan kami percaya ya Bapa, saat kami melakukan tindakan kami hari-hari lepas hari dengan iman, maka Engkau berjanji kami akan melihat kemuliaan.
Kami akan berjalan di dalam kemustahilan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami rindu tiap-tiap hari melihat kehebatan kuasa-Mu. Melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga rindu, bahkan lewat kehidupan kami, banyak orang boleh juga mengalami kemuliaan. Malam hari ini kami bersama-sama melepaskan berkat untuk anak-anak kami ya Bapa, yang ada di Pondok Waras ya Bapa. Kami rindu betul-betul mereka dijamah oleh kuat kuasa-Mu. Betul-betul mereka mengalami mujizat-Mu ya Bapa. Karena kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, yang belajar melayani di dalam iman. Kami rindu seperti murid-murid belajar kembali ya Bapa melayani dalam iman, supaya lebih banyak orang disembuhkan di dalam pelayanan kami ya Bapa. Kami juga rindu Engkau mengurapi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di sekolah. Ada 100 lebih orang ya Bapa di sekolah berkebutuhan khusus, yang perlu anugerah-Mu, yang perlu mujizat. Biarkan Engkau mengurapi semua guru-guru, Engkau mengurapi semua terapis dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, supaya mujizat-mujizat-Mu dinyatakan dan orang boleh percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar daripada-Mu ya Bapa. Kami rindu Roh Kudus akan bantu kami dalam segala kelemahan dalam kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Mari angkat tanganmu saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.